Assalamualaikum sobat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita, kesempatan, dan memberikan segala nikmat yang sampai saat ini bisa kita nikmati. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah yang muncul pada motherboard, yaitu adanya tegangan yang drop di jalur V-in, yaitu jalur tegangan 19 volt dari charger atau 12 volt dari baterai atau tegangan sesuai dengan rating laptop dengan merek tertentu yang didistribusikan ke seluruh motherboard. Tegangannya drop padahal tidak ada jalur yang konslet. Jadi sekali lagi, tegangan drop bukan hilang ya. Kita ambil contoh pada motherboard ini ialah motherboard Asus yang modelnya X455 atau X4, ada yang sama ya, kalau nggak salah X445 kalau nggak salah, itu hampir sama motherboardnya. Di bagian regulator utama ya, bagian separator hampir sama. Jadi pada tegangan dari DC jack itu normal 19 volt muncul di sini 19 volt. Namun output dari MOSFET ini, outputnya di sini sudah tidak lagi 19 volt. Demikian juga yang di sini. Hanya muncul sekitar 4 volt. Padahal jalur ini, titik V-in ini, pada resistor, output dari resistor ini input resistor, ini output resistor, tidak ada short circuit, resistansinya juga normal. Kemudian di jalur 3 volt 5 volt yang di sini pada coil ini juga tidak ada short circuit. Biasanya pada problem kali ini ada kalanya disebabkan oleh masalah pada MOSFET ini ya, MOSFET ini atau MOSFET ini. Namun ternyata MOSFET ini kita cek kondisinya bagus, MOSFET ini kita cek kondisinya bagus juga. Lalu apa salah satu penyebab lain jika kondisinya seperti ini? Penyebab lainnya ternyata adanya masalah pada IC charger. Indikasinya bagaimana? Jadi karena pada motherboard ini kita tidak mendapatkan skemanya, namun kita tahu bahwa IC chargernya menggunakan ini ya, IC chargernya Becky 24735. Maka kita bisa cari datasheet dari IC ini, kita bisa pelajari kinerja dari IC ini seperti apa, dan pada datasheetnya kita bisa mendapatkan beberapa data. Kita bisa lihat di sini. Ini datasheet dari Becky 24735. Jadi ada beberapa parameter penting sebelum diproduksinya tegangan 19 volt pada V-in yang tadi kita sudah jelaskan. Di sini ada beberapa pin ya. Memang mungkin bisa jadi rangkaiannya tidak sama dengan yang di sini. Namun ini kita dengan datasheet ini kita bisa tahu cara kerja IC-nya saja. Karena di datasheet ini juga diberikan banyak sekali contoh-contoh rangkaian ya. Tidak sama juga. Ini menggunakan 2 MOSFET. Yang tadi ini 1 MOSFET, macam-macam. Nah, ini juga beda lagi. Kita ambil salah satu saja, kita jadikan rujukan. Jadi beberapa pin kita bisa melihat di sini. Salah satunya adalah VCC dari IC ini.
VCC, pin VCC ini tentu mendapatkan sumber tegangan dari DC jack 19 volt. Ini sudah masuk ya, karena sebelum masuk main MOSFET tadi tegangan sudah muncul 19 volt. Mulai drop adalah di outputnya MOSFET utama ini. Sini masuk dengan 19 volt. Ini harus kita ukur, harus ada 19 volt pada IC, pada pin VCC. Kemudian yang kedua, pin AC-DAT. Nah, AC-DAT ini adalah tegangan referensi untuk pin LDO. LDO pada IC ini adalah Regen ini ya, Reg-N. Ini pin LDO, di sana harus keluar tegangan 6 volt. Dari mana tegangan ini? Tentu dari ketika VCC ini sudah masuk dan AC-DAT ini sesuai dengan referensi dari IC ini. Nah, di sini kita lihat bahwa AC-DAT ini mendapatkan tegangan dari resistor divider ini, sumbernya dari 19 volt. Resistornya ukurannya seperti ini. Kita sudah coba hitung, muncul di sana sekitar 2, sekian volt. Maka jika tegangan 19 volt ini masuk, AC-DAT sudah masuk normal, Regen ini harus keluar tegangan sekitar 6 volt. Nah, inilah salah satu problem yang menyebabkan masalah yang tadi kita sebutkan. Pada motherboard Asus yang kita coba tangani ini, ternyata Regen ini mengeluarkan tegangan terlalu tinggi. Dia keluar sekitar 11 volt lebih. Padahal pada datasheet ini kita bisa mendapatkan data bahwa tegangan Regen itu normalnya hanya 6 volt saja. Kita cari Regen. Nah, ini Regen regulator ya. Regen regulator ini tegangannya minimal 5,5 volt, maksimal 6,5 volt. Jadi kita ukur 11 volt lebih, maka ini sudah menunjukkan kondisi yang tidak normal. Maka ini tentu menjadi problem. Lalu apa penyebab tidak munculnya tegangan Regen yang normal, yang sesuai dengan referensinya? Tentu karena kita tahu bahwa Reg-N ini pada keterangan di datasheet ini, nah ini kita bisa lihat di sini ya, keterangan dari pin Reg-N. Reg-N ini adalah linear regulator output tegangannya 6 volt, linear regulator supplied from VCC. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi tegangan ini muncul dari VCC 19 volt. The LDO, jadi pin ini LDO itu adalah langsung bisa mengeluarkan tegangan. Is active when voltage on AC-DAT pin is above 0.6 volt. Jadi selama AC-DAT di atas 0,6 volt dan tegangan VCC 19 volt normal, atau tentu sesuai dengan motherboard yang kita sedang analisa ya. Maka satu lagi, voltage on VCC is above UVLO. Nah, UVLO ada di data ini. Dia selama di atas ini tentu UVLO dari IC ini ada di halaman lain pada datasheet ini. Dia menunjukkan nilai sekitar kalau nggak salah sekitar 5 volt. Jadi selama di atas 5 volt normal, VCC dianggap mendapatkan tegangan yang normal. VCC normal, AC-DAT normal, harus keluar tegangan Regen ini 6 volt. Jadi karena kita cek 11 volt lebih, maka tentu tidak normal. Perlu nggak kita cek parameter lain? Kalau dari keterangan di datasheet ini, kita tidak perlu. Selama LDO itu tidak 6 volt, ya tidak normal. Berarti kerusakan ada pada IC charger. Jadi kita lalu ini satu lagi, gimana kita bisa mendapatkan pin-pin ini? Nah, kita lihat di datasheetnya ada ini ya. Nih, kita cek VCC di pin nomor 20, kita cek AC-DAT
ada di pin nomor 6. Kita chat rec N ada di pin nomor 16. Jadi kita bisa cek di VCC nya, kita bisa cek di pin nomor 20 sini. Pin nomor 20 di kapasitor ini. Kemudian kita bisa cek AC-gate di pin nomor 6 di sini. Ya, ini resistor dividernya ada 2 ini. Di sini harus ada tegangan sekitar 2, sekian volt. Kemudian rec N bisa kita cek pin nomor 16. Ini 5, 10, 15, 16 di sini. Pada kapasitor ini harus muncul tegangan 6 volt. Nah, tadi kita cek ada 11 volt lebih. Maka jika demikian, dengan mengganti IC charger ini, kita juga sudah coba ganti pada motherboard ini, maka tegangan bisa kembali normal sebagaimana semula dan motherboard bisa dinyalakan dengan normal. Tentu itu untuk urusan VIN ya, 19 volt. Kalau motherboard ini yang kita tangani ini problemnya agak rumit, namun salah satunya adalah itu tadi, ada problem lain yang lebih rumit, namun kita sudah bisa tangani. Baik, demikian sobat semuanya, ini adalah salah satu penyebab tidak normalnya tegangan VIN 19 volt pada jalur VIN yang didistribusikan ke seluruh motherboard, disebabkan oleh adanya masalah pada IC charger yang menggunakan BQ24735. Indikasinya apa? Rec N atau pin LDO nya tidak mengeluarkan tegangan sesuai dengan referensinya. Tegangannya terlalu tinggi. Harusnya 6 volt, munculnya 11, sekian volt. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Jika menurut sobat semuanya bermanfaat, klik subscribe juga jika belum. Jangan lupa tanda loncengnya juga diklik. Nanti kalau kita upload langsung ada notifikasi di HP kamu atau di laptop kamu jika laptopnya online. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.